ورسله وبرائه ولسلسلة ولقد المسلمين إلى أن الله لا يشهد برحمة والمؤمن ويعيد علينا من بركاته وأسراره ونوره ونعماته ويمس سيره وكرمه ويحمينا بما بدينه ودينه والآخرة أن الله يمن علينا وعلى والدينا وأولادنا ومشايخنا وأحبابنا وإخواننا المسلمين ومن به على مقرب أولياء وخاصة وخلاص أصدقائه ويحفظنا وإياهم من كل ما يومئذ حضرته يشغلنا عن خدمته ويهب لنا ولهم الحمد الأكبر والناصب الأعظم من متابعة النبي الأكرم حبيبه الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وزيده فضلا شرفا لديه أن يمن علينا علي من نظرة عبد من وتجيز بنا وإياه من أعمال حضرته أن ينيلنا وإياهم جميع عفوه ومغفرته ويحفظنا يوم الدين والدنيا والآخرة بسر النبي من سر آل النبي سر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال شيخ الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية وخصصه بحمل أسراره وجذابه منه إليه بسابق العناية. وأشكر أن من علينا بالإيمان بما جاءت بالأنبياء والأولياء من أسراره الربانية ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية السنية. وأصلي وأسلم على من سجد الملك وهو في ظهر أبيه السوري وعلى آله وصحبه وتابع في سبيل النور. أما بعد. Alhamdulillah, mari kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah karena hari ini kita sama-sama dipanjangkan oleh Allah umur, disehatkan Allah badan kita, disehatkan Allah rohani kita, serta Allah tambahkan iman kita. Mudah-mudahan iman yang ada di dalam hati kita bisa membawa kita kepada dalam masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ulun tadi dipintai oleh ahlul bait ampun rumah Jersidin minta akan baca manaqib Syekh Seman. Nah, di antara para ulama mengatakan kita menceritakan seorang wali Allah itu sama kita mengerjakan satu sunnah yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kenapa? Coba biar perhatikan di dalam Al-Quran itu. Di dalam Al-Quran itu selain daripada syariat yang ditugaskan untuk kita, isinya di dalam menceritakan tentang apa? Nabi-nabi terdahulu. Ya Allah, berarti gawian kita menceritakan tentang wali-wali dahulu sama kita mutabaah dengan Nabi. Sebab Nabi suka ketujuh menceritakan tentang nabi-nabi yang terdahulu. 24 yang masyhur di atas daripada Nabi Muhammad. Kalau jumlahnya apa? Lebih 1000. Nah, lebih 1000 nabi itu. Cuma nabi dan rasul yang masyhur berapa? 25. Itu nabi dan rasul. Tapi kalau nabi lebih daripada 1000. Nah, kita menceritakan seorang wali ini nama fi qasasihim ibaratan li ulil albab di dalam Al-Qur'an. Kita menceritakan kisah-kisah orang terdahulu itu ibaratan. Jadi nama jadi pelajaran untuk kita. Pelajaran apa? Dari sidin kecil sampai sidin balik, ya Allah, sampai sidin menuntut ilmu, sampai sidin jadi wali Allah. Nah, wali Allah ini yang diantaranya yang paling besar ini yang disebut Syekh Seman. Wali itu biar ada 5 tingkatannya. Yang pertama Ghaus paling tinggi. Akuan, ya juga disebut dengan Akuan, ya juga. Kemudian ada wali Autad yang kedua. Ada disebut dengan Rijalul Ghaib, ada yang disebut dengan wali Afdal.
ada yang disebut nujaba, ada yang disebut ruqaba. Nah, yang paling tinggi ini yang disebut dengan gaus. Nah, gaus ini ya diantaranya seseman ini. Nah, makanya kita apabila ada hajat dunia, hajat akhirat, ada kengalihan, biar kita ada kesukaran, ayo kita ngambil aku kenana, dapat arisan nangganal. Aku baju menakib seseman, insya Allah bujur tawasulnya, benar tawasulnya dengan karamat seseman, kabul. Maka bacalah manakib sini. Orang yang bisa dipanggil diantaranya yang wali gaus ini, nah diantaranya guru kita sekumpul itu Qutbul Gaus. Kemudian apa yang di Kalambayan itu Syekh Muhammad Arsyad, pada tuan oleh dan guru sekumpul itu Qutbul Gaus. Paguruan Syekh Muhammad Arsyad dia Syekh Seman Al-Madani, Qutbul Gaus. Paguruan Syekh Seman Al-Madani, Syekh Abdul Qadir Jailani, Qutbul Gaus. Dan itu bisa dipanggil pian bila kita ada napakah di jalan. Ulun dulu waktu sekolah, ulun menceritakan sedikit lah. Ulun waktu sekolah pakai kendaraan dulu bulik daerah Mantangai, di daerah Mantangai itu Kalteng. Jadi mulai Martapura itu ke Mantangai itu dulu seharian hanya sampai, sebab jalannya seini aja ada nah seini aja. Itu jalan setapaknya itu 70 kilo, jalan setapaknya aja. Setelah dari Kapuas itu, kota Kapuas tuh menuju ke Mantangai itu 82 kilo, 70 kilonya jalan setapak aja, bawa kendaraan. Jalannya sore sudah jam 2. Kalau sudah lewat jam 2 tuh kan balik lagi Pak Agung naik bulik ke sana. Cuma hendak bulik ke rumah. Sudah kadang melihat lagi kendaraan ini minyaknya sedikit lagi. Minyaknya sedikit, bawa harus jalan terus. Kira-kira 15 pal mati kendaraannya. Minyak habis. Coba minyak isi liter atau setengah liter. Biar beli ke sana sampai lah kira-kira setengah liter. Mati tengah jalan. Ulun minyak lah. Kalau mau minyaknya habis. Harian gini. Anggih, pian ngalihin mesin kan makanannya apa? Minyak. Botol aqua ini buat ke dalam mati benarnya ilmu itu. Kemudian apa? Ngaran kita sekolah, kita kan belajar ilmu apa? Ilmu mengambil berkah ini kan, mengambil berkah lalu batawasul lawan seseman. Batawasul baca Fatihah, hadiahkan lawan Nabi, hadiahkan ke ibu bapak kita, hadiahkan ke seseman, sebut hajat kita. Itu disebut dengan tawasul. Jadi ulun baca Fatihah, ulun hadiahkan ke Rasulullah. Kemudian apa? Hadiahkan ke kuitan orang tua kita, hadiahkan ke seseman. Ulun ambil apa tempat atau wadah, ulun ambil lagi baju dalam sungai. Ya seseman, ya seseman, ya seseman. Dengan berkat kewalian dia, nah hidup kendaraan ulun buat banyak di dalam tangkinya. Ulun buat banyak kira-kira jam supaya cukup sampai ke rumah atau tinjak. Sesudah dibuat tutup tangkinya ulun tinjak. Hidup kadang hidup banyu air. Tinjak lagi ada mau sampai nih ke baluh nih. Kira-kira nih kurang khusyuk kira-kira ya Allah. Ada ikhlas hati. Kan di dalam manakib sesemat ini bila hendak dapat naba, hendak dapat karamatnya, yang pertama naba syaratnya kita harus yakin bahwa sesemat itu wali Allah. Rumahnya dalam hati ini kada yakin. Ambil lagi banyak pakai tangan. Ya seseman ista'in. Wahai seseman tolongin lu. Ya seseman ista'in. Buat ke dalam. Asal hidup aja kendaraan ini nah sampai ke ke mana? Kampung. Ke Mantangai sampai ke kampung. Sampai ke kampung asal hidup aja sudah tutup tangkinya, tinjak hidup. Isinya apa? Banyu. Hidup dia jalan terus, jalan sampai ke ujung kampung. Ada sampai ke rumah lagi nih. Ke ujung kampung ada mati mesinnya. Kenapa? Bagung. Jadi mati. Minta lawan seseman, minta tolong lawan seseman sampai akan ke kampung. Sampai ujung kampung mati. Dia sampai ke rumah. Tadi minta lawan seseman mungkin sampai ke rumah. Lalu sesudah itu nawa. Ulun ada tegak-tegak dalam hati pilihnya mau hidupnya ini karena ulun baca manakibnya. Seminggu 2 minggu beringat lagi ulun.
datang mimpi bertemu dengan siapa? Bertemu dengan murid Syekh Seman. Siapa? Datuk kita Kalambayan. Dia datang dengan Datuk Kalambayan. Wahai cucuku, yang sebelah mama ulun majujuan daripada Datuk Kalambayan. Jadi jadi wahai cucuku, ingatlah napa nazar. Bila hidup kendaraan baju menakib di sini. Bila ikan kadang baju menakib di sini tunggu kena hadisnya. Tunggu katulahannya ajar kita. Setelah itu kenapa? Ulun niat baju menakib aja. Kalau ada bagi yang orang kadang beri makan orang, ulun ambil kitabnya. Ulun baca salaman sampai tuntung. Selesai. Makanya kan nazar ini hukumnya wajib. Apapun nazar dia dinyatakan bila ada toh lihat anak dua atau apapun atau diri kita pun garing. Kita masuk rumah sakit ambil garing, kita masuk rumah sakit pulang ambil garing pulang. Lihat di dalam muntung kita itu, di dalam mulut kita itu, nah pasti ada nazar yang kita ucapkan. Nah kada kita kerjakan di kampung mulut yang ada orang yang bernazar anaknya seolah bila anakku ini lulus kena sekolahnya aku ziarah ke Jawa sabarataan. Orangnya 7 ikung. Ziarah ke Jawa berapa wah ini? 3,5 juta satu orang kali 7. Orangnya tuh lihatnya napa? Betani. Kalau kau menggali napa haber? Setruk. Habis mulai anaknya yang kecil sampai sininya setruk. Seberataan sudah 2 tahun kada dibacakannya apa? Kada dijalanakannya nazarnya tadi. Lalu datang ada di Martapura itu seorang guru datang ke situ takut lawan sidin. Kenapa? Di anak buah sampai sidin dibawa ke rumah sakit, diperiksa darahnya samuan normal, diperiksa kolesterolnya normal. Kenapa jadi stroke? Kan kada ada apa? Nah, kalau bahasa kita tuh ilahnya kada ada apa? Sebabnya itu ada musababnya, ada sebabnya. Lalu dipadahkan guru itu nazar bayar dulu. Ya paksana butang duitnya tulak ke Jawa, habis semua tulak ke Jawa, habis datang di Jawa mau sebut ada apa lagi. Nah sama kita biar bisi anak nih, biar di rumah nih, biar macel nih, biar nakal nih, biar luar biasa nih, apapun luar biasa. Biar anak nyaman nih, bacakan manakib, baca salaman aja, baca dia makan bajunya, kita makan kanak dia, insyaallah. Orangnya insyaallah kita luar biasa. Maka tatkala aku dengar riwayat yang tersebut itu, maka terbukalah hatiku untuk menghimpunkan sebagian manakib guruku, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Al-Madani, dan adalah beliau itu seorang ahli hakikat, ahli syariat, ahli marifat. Beliau adalah wali kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Bahkan dikatakan sidin, tidak ada di zamanku ini jersidin seorang wali yang lebih tinggi daripada pangkatku sekarang ini. Lihat guru sekumpul bahari memadahkan nama itu langsung banyak yang murtad ya. Kalau banyak mengatakan guru itu nah imadahkan guru layau guru ini aja. Padahal apa? Orang wali kutub itu memang itu. Ini memadahkan lawan masyarakat itu memang seharusnya kayak itu apa namanya? Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Apabila dia dapat nikmat, aja ceritakan dengan orang lain. Apabila kita orang awam, orang bungol, bila kita menceritakan satu nikmat, timbulnya sombong. Tapi bila seorang wali menceritakan kewaliannya, maka itu disebut dengan tahadus bin nikmat. Jangan biar ada guru biar kalau biar guru di Banjar orangnya luar biasa. Sidin menceritakan apa alhamdulillah jadi sidin diangkat jadi wali. Nah guru ini layau jadi dia nak layau pada guru pada. Sidin tuh jujur. Di masa kecil beliau diasuh dan dididik oleh orang tuanya dengan didikan ilmu agama, dan beliau sangat berbakti kepada orang tuanya dengan didikan ilmu agama. Nyatakan ujar Syekh Seman, bila anak-anak berbakti dengan orang tua, maka didiklah dengan didikan ilmu agama. Sebab kenapa? Di sekolahan SMP adalah belajar ilmu adab, ada belajar ilmu akhlak, ada makan malah. Kalau kita makan, ya kalau adab kita makan nih, ini adat kita, ini adat kita kan, adat kita makan kayak ini makan kayak ini Nah, kalau Rasulullah makannya kayak ini nah diangkat batis,
Nah, ini Rasulullah ini makannya dan 3 jari. Nih, makannya nah. Ada kita ada serau. Ya kalau makan makan cap. Itu Nabi kita Muhammad. Dan Nabi itu bila santai duduknya kayak Mbak. Kalau kita santai ya Mbak duduk. Nabi itu duduknya bila santai istihba, ngaranya duduknya kayak gini. Nah, ini tangan gini nah. Ini duduknya Nabi, lain kita kayak ini. Bila kayak ini, itu orang menunggu masuk ke dalam neraka. Yang gini, yang ini nih. Nyaman dulu nih. Wah mantap benar. Bila hendak umpat Nabi nih duduknya nah. Ini istihba ngarannya. Bila hendak dapat pahala lagi duduk tawaruk. Nah, ya atau diangkat yang ini, atau enggak ini enggak? Boleh, nah. Jangan disilang batisnya nah. Nah, jangan. Duduknya ini nah. Nah. Ini duduknya Nabi nih. Bila sembahyang duduknya ini, siapa yang diumpati? Adalah Bagong. Duduk tahiyat gini Bagong. Nah, Bagong. Nah, tuh orang jahil tuh Abu Jahal tuh bila duduk sembahyang itu Abu Jahal. Mana anunya tuh nih? Nah, bila duduk ini nah tahiyat awal duduknya besilang bacis maka ini itu disebut dengan Abu Jahal pada nyambat lah ketua. Bila duduk tahiyat awal tuh kayak ini nah sebelah kiri di anak diburit ininya diriakan. Ini ke depan nih, ini madep kiblat nih. Sama kita tangan angkat takbir, jangan kayak ini. Kayak ini nah. Nih tangannya harus ada menghadap kiblat. Dan di mana batasnya ini nah batasnya nah ini batasnya. Jangan kayak ini atau kayak ini jangan ini batasnya. Sebab kenapa? Alif lam ha Allah itu ada tasdidnya ya kepala kita ini nah tasdid nih. Tasdid kalau kalimat ini nah halus kecil. Di kalimat Allah. Jadi Allahu Akbar gini nah. Jangan kayak ini atau kayak ini. Apalagi kayak ini. Ini ya Allah ya Karim. Nah paling hebat lagi Amba nih anak tangan nih ini paling keluar. Nah. Ada gini. Sakit tuh parutnya. Dan sunnahnya di mana? Sunnahnya ya Pak. Ujar Nabi apa? Ini tangan nih. Nih 2 buting nih. Nih. Ini sama ini lah. Nah. Genggam. Nah. Kuatin nah. Ini di sini. Nah. Atau yang kedua, ini sama ini masukkan. Pegang. Ini 2. Kurang ada lagi. Dan jangan mengangkat takbir itu 2-3 kali jangan. Allah jangan angkat takbir itu sekali aja dan niatnya harus pas di situ. Mulai kalimat A terakhir bar itu harus ada niatnya sudah di situ gitu. Dan yang kedua paling banyak ulun lihat nih lagi nih bilanya salat ini dibuka. Nah jangan ini kayak ulun ini jangan kita tutup masih nah. Jadi bila sudut kirinya terhalang ini angkat ke atas lagi. Ini bagi lakiannya. Jangan segini nah, jangan. Ini harus kena ini nah, ini harus kena. Iya nih kebanyakannya itu ini sedikit tadi angkat. Sebab kenapa yang diletakkan itu dahi. Kalau ini namanya kening, yang diletakkan dahi berarti ini. Bilanya dahinya kada diletakkan ini maka sembahyangnya betul. Mudah aja kita ya kalau kita terbiasa dan ingatkan supaya dapat khusyuk bacanya jangan ini talinya kan baca Fatihah kayak orang berbisik ya Pak. Kadang mendengar telinganya pun kadang mendengar. Dan yang paling banyak ketinggalan itu yang jadi imam ini nah salamnya itu nah kadang-kadang salamnya imam ini yang diputar ini aja nah. Kalau salamnya makmum cukup isyarat Assalamualaikum warahmatullahi itu sudah pas. Tapi kalau salamnya imam yang di belakang harus melihat ini bibi
dan jangan tergerak dada ini nah, jangan misalnya kiblatnya di sana. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, batal kualinya, batal imamnya batal. Makanya apa? Ininya jangan bergerak. Assalamualaikum warahmatullah. Ini jangan bergerak nih. Assalamualaikum warahmatullah. Ini kebanyakannya pembilangnya apa? Nah, dan kebanyakannya ada yang apa? Yang habis ruku tuh naik ke atas tangannya aja. Nah, sebab kita sembahyang geraknya tidak boleh lebih daripada 3. Maju jadi imam belum bisa di Masjid Al-Karomah di Al-Mukarram di mana? Di Kapuas. Imamnya maju jadi jadi imamnya batal majunya kayak gini. Nah, ini jadi imam nih. Batal imamnya, kita yang di belakang yang maju. Nah, pas kada? Ayo. Nah, ada nih nama ganti ini sama sana nah. 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 1, 2, 3. Batal kada? Kayak ini, Bang. 1, 2. Betul tidak? Bang, masih batal. Mang bujurnya ya, Pak. Geser batisnya. 1. Tunggu dulu. Geser lagi. Tumaninahnya kan. Geser lagi. Sampai ke sana kah majunya tetap ke itu. Jangan maju. Nah, apa itu batal apa? Nang batal siapa? Nang maju, nang lain kan ya. Nang makmum yang lain kah? Ada. Kemudian apa? Yang jadi imam yang menggantikan tadi, bila yang masih baca Fatihah, maka baca Fatihah walaupun nang jadi imam tadi baca ayat. Sebab kenapa yang jadi imam kita lagi bukan imam yang tadi, maka boleh Fatihahnya. Sebab yang jadi imam kita. Banyak nih yang jadi nama jadi imam ini yang bermasalah benar. Allahumma ansurna wa ridwani alaih wa midna bil asrar allati awda'taha lana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Syekh Muhammad bin Abdul Karim Wali Allah radhiyallahu anhu. Allahumma salli wa sallim ala jaddihi amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Syahadat adalah halnya Tuhan Syekh Muhammad radhiyallahu anhu selalu dalam zikrullah siang dan malam, dan ia suka uzlah artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia dan masuk khalwat dan melazimkan ziarah kebagian yakni tempat berkurban segala istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini balik lain. Syaratnya seorang menjadi wali ini harus berjauh dengan dunia. Ini biar yang paling sulitnya orang yang belajar ilmu hakikat, tahu tentang dirinya, tahu Nabi Muhammad, tahu Allah, jangan ada di dalam hati itu dunia, sedikit pun jangan ada. Bila ada dalam hatinya dunia, matinya masuk neraka. Ayat yang ada nih, isinya apa dalam hati? Jangan pernah kita membayangkan hanya dunia yang kita kejar, jangan. Sebab kenapa jar Seseman itu gawiannya selalu zikrullah, zikir kepada Allah. Zikirnya dengan apa? Dengan tabakur, bukan zikir kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Kapan kita gawinya? Dia nih begawi, nih sambil memasak ini nah. Kalau masang la ilaha illallah, la ilaha, salah pasang dia jujuran nah. Kenapa? Tabakurnya di mana? Sambil pasang nih yang bagus nih, alhamdulillah bagus panar nih. Ini bagus panar nih, ngambil pasang ini nah, indah luar biasa. Siapa yang maulah? Allah. Ingat kalau dengan Allah. Bila ingat dengan Allah disebut dengan zikrullah. Mudahnya demikian. Itu yang disebut dengan ilmu ma'rifat. Ujar guru Al-Bahari, man qabil syariah, barang siapa yang hidup, man hayya bis syariah, barang yang hidup dengan syariat, maka annamal mautu, maka matinya apa? Halaka, celaka. Maka hidup kita ini harus berilmu dengan ilmu hakikat. Ujar kita, ilmu hakikat itu pandangan batin kita ini nah. Pandangan batin kita. Biar kerja, untung pekerjaan biar alhamdulillah aku orang menggawinya.
Nah, tapi bilanya alhamdulillah timbul dalam hati gawian Allah ini, maka Allah maka itulah yang disebut dengan ma'rifat dengan Allah. Mudahnya Allah gawi jadi. Ini kadang-kadang makanya biar di mana salahnya nang kita tahu orang ma'rifat dengan gada. Bila dapat nikmat bila dapat musibah napa nang sahabatnya. Alhamdulillah bagus bungul bana Tuhan ini ya. Nah itu kadang-kadang dia yang paling bahaya ini, yang paling bahaya barang siapa yang mengadu kesakitannya diikhwani dengan kawannya, mengadu kesusahan dengan kawan, mengesahkan kesusahan dengan kawan, sama mengadukan gawian Allah. Bahasa orang Banjar bahasanya nih kayak ini, nah aku ini susah kada berduit bungul ban aku hantu kada beri duit, itu bahasanya. Nah paham ya kalau bagung, ngerti kalau bagung, jangan maka itu biar sebab kenapa pandangan hati kita dengan Allah itu, ingatnya kita dengan Allah, zikirnya kita dengan Allah, tafakurnya dengan Allah, itu yang akan kita bawa mati kira. Sebab kenapa annamal maut, bahwasanya seseorang bila dapat mati, mana apa orang yang dicintai, napa yang digawinya, napa yang paling rancak dikerjakannya waktu di dunia, itu yang keluar. Di dunia dia rancak mana bedung, tahu ya bedung? Nah bedung, nah kena matinya napa? Balak dua. Balak dua jadinya. Bila katanya napa lagi? Nah nang berjalan itu ulun pahamnya napa? Nah ada kuda. Nah, catur lah. Ada kuda, ada raja, ada menteri, ada apa lagi? Nah, paham sama ulun hafalannya aja, kerjanya bisa. Bakal. Mati. Matinya kena apa jar? Enggak ada amat sah. Ya kalau sah aja. Sah memang. Ujar guru tadi kita bacakan doa al-Qasah bang nih. Baju bujur mati sudah sah tuh. Nah, sah bujur itu matinya. Makanya apa yang kita kerjakan di dalam dunia itu yang kita bawa mati. Bila kita sambil begawi ingat gawian, maka gawian itulah yang kita akan bawa mati. Tapi bila kita bekerja, kita begawi ingat dengan gawian itu dikerja di apa? Dengan takdir Allah, maka Allah yang timbul, maka matinya la ilaha illallah. Setengah daripada karamat Tuhan Syekh Muhammad Zaman radhiyallahu an adalah seorang ulama di zaman Sirin. Ulama ini biar ulama yang keras. Bila sejar Sirin haram, ujar Nabi haram dia Sirin. Dan pada zaman Sirin itu rajanya Raja Zalim. Di zaman ulama tadi, maka bagi ulama ini menentang dengan raja, namanya ujar kita pemerintahnya lah. Si ulama ini menentang dengan pemerintahnya, maka si ulama tadi ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, sambungannya ini dirantai. Apa ini namanya? Gulunya, lehernya, tangan batisnya. Padahal Sirin kada bersalah. Berapa tahun? 15 tahun Sirin masuk ke dalam penjara. Kawasan. Kenapa rajanya kada mau ulama ini keluar? Udah kita baharin apa guru menteri almarhum ya kalau Sirin kan luar biasa kerasnya juga. Nah lalu ditangkap oleh pemerintah. Setelah 15 tahun Sirin kada dikeluarkan. Lalu Sirin minta tolong lawan Seman, ya Mahdi, 3 kali Sirin maka putus rantai ini tuh. Sampai 3 kali putus rantai, kawalah keluar dari penjara, kada bisa keluar. Kemudian datang Seman ke dalam Sirin, di hadapan Sirin. Wahai seorang ulama, apa hajatmu kepadaku? Jawab Seman. Ulun ya Seman naik, hendak keluar dari diri ini sebab anak istriku ada di luar. Ajar Seman aku tolong. Lalu Seman datang kepada pemerintah itu dalam mimpi. Si pemerintah itu disiksa oleh Seman, dipukul belakangnya dalam mimpi. Pas bangun ada bekasnya di sini nah. Sama kayak Mamerina ulun bahari Ibrahim ngarannya, orangnya nakal luar biasa dia. Nabi Ibrahim ini nakal luar biasa. Lalu napa si raja tadi? Si raja tadi merasa ada bekasnya di sini, berkiri bujurnya Seman nang datang. Lalu dikeluarkanlah seorang ulama tadi.
maka bebaslah sini dengan berkat keramat Syekh Zaman Al-Madani. Mudah-mudahan sedikit manakib inilah kita bacakan. Ini ada hajat lagi nih, anak jauh jalannya, tolong doakanlah, sebarataanlah. Ulun semalam ada sedikit masuk ke rumah sakit. Alhamdulillah 3 hari sehat, ada yang membawa pulang. Nah, doakan ulun mudahan ulun sehat, mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan Allah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyah. Wa qul inshallah ila hadratin Nabi al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi